Jalur Rempah, sebuah program utama dari Yayasan Negeri Rempah. Mari kita dengarkan apa itu Jalur Rempah dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Negeri Rempah, Dewi Kumorati. Selamat siang teman-teman sekalian, saya Dewi Kumorati. Sehari-hari saya berprofesi sebagai desainer, pengajar tetap di jurusan Desain Universitas Bina Nusantara dan peneliti antropologi. Tapi malam ini saya berdiri di hadapan teman-teman, belum malam ya maaf ya, mas siang ini saya berdiri di hadapan teman-teman semua sebagai sukarelawan Yayasan Negeri Rempah, dan di sini saya diberikan mandat oleh Dewan Pembina sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan. Saya ingin bercerita sedikit tentang Jalur Rempah. Teman-teman sudah pernah dengar Jalur Rempah? Sudah? Oke, mari kita tengok sama-sama. Nusantara kita ini punya posisi yang sangat strategis, yang menghubungkan Asia sampai Timur Tengah, sampai Eropa, dan jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan di Asia Tenggara, Nusantara itu sudah lama sekali dikenal sebagai negara pemasok komoditas penting di dunia. Rempah-rempah, daya tarik cengkeh, pala, bunga pala, ya. Kemudian apalagi teman-teman tahu apalagi rempah-rempah yang sudah menjadi komoditas utama perdagangan kita dari masa ke masa? Kapur, kemiri, cendana, gaharu, ya. Daya tarik rempah-rempah itu menjadi dorongan utama perkembangan perdagangan internasional di Asia Tenggara pada masanya. Pohon cengkeh adalah tanaman asli Ternate di Tidore, Moti, Makian, Bacan, ya. Kemudian pala itu adalah endemik dari Pulau Banda. Dan gak kalah penting adalah jenis rempah yang tadi teman-teman sebutkan itu ya, aromatik, kemenyan, kapur, itu tanaman asli Nusantara dan dihasilkan di Sumatera. Yang juga merupakan tanaman asli kita adalah cendana, kemiri juga, dan banyak tumbuh di bagian timur Nusantara. Nah, begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia, jadi rempah-rempah ikut mendorong perkembangan ekonomi. Selain itu juga perkembangan sosial budaya, politik, dan itu semua dalam skala global. Para pedagang mempertaruhkan nyawa mati-matian untuk bisa mendapatkannya, memasarkannya. Juru masak meramunya untuk melezatkan hidangan. Lalu ahli kesehatan juga meraciknya untuk pengobatan. Para raja mengirimkan ekspedisi, ya, mengarungi samudra untuk memonopoli. Diplomasi demi diplomasi dirajut. Dan hubungan antar manusia menjadi global. Sejarah peradaban manusia kemudian berubah. Nah, bukti awal peran Nusantara, ya, dalam percaturan dagang di Samudra Hindia itu datang dari seorang astronom Yunani. Namanya Claudius Ptolemeus, ya, tinggalnya di Alexandria, dan itu abad ke-1 Masehi. Dia menulis Guide to Geography, peta kuno yang di dalamnya mencantumkan sebuah nama Barus. Dan ini merupakan kota pelabuhan kuno yang amat penting di Sumatera dan dunia. Nah, nama metropolitan kuno ini kemudian mengingatkan kita juga pada komoditas aromatik rempah yang waktu itu sangat berharga, senantiasa diburu oleh bangsa mancanegara, yang memang masih banyak perdebatan ya di kalangan para ahli, tapi itu digunakan sebagai bahan mumifikasi di Mesir, yaitu kapur. Ya. Dan rempah-rempah juga dikisahkan dibawa para raja dari timur dalam kisah kelahiran Yesus Kristus kan, membawa rempah. Dan juga barangkali teman-teman pernah membaca surat Al-Quran, surat Al-Insan ya, ayat 5, yang di situ juga menyebutkan kafur gitu.
Dan ada juga bukti perdagangan rempah ya yang didapat dari penggalian di sebuah kota yang dulu di daerah Mesopotamia yang kini ada di daerah Tarka, sekarang di Syria ya. Diduga berasal dari tahun 1721 sebelum Masehi. Sebuah gudang tua, dapur atau gudang begitu ya, tapi ada sisa cengkeh di dalamnya. Nah, kalau cengkeh itu adalah tanaman asli kita, kok bisa ada di sana ya? Itu yang kemudian menjadi banyak perdebatan para ahli. Tapi kalau cerita-cerita itu bisa dibuktikan kebenarannya, betapa luar biasanya ya Indonesia, Nusantara kita. Ya, tanpa kita sadari, rempah-rempah dan tanaman komoditas lain itu juga mengiringi kebesaran sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kita kenal kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Pasai, Banten, Maluku Keraha, Mataram Islam dan masih banyak lagi warisan kerajaan Nusantara yang masih ada dan sekarang melebur di Republik Indonesia. Dan semua menggunakan rempah-rempah mengiringi kebesaran mereka dan juga mencatatkannya di dalam berbagai manuskrip bahkan prasasti. Berkat rempah-rempah Nusantara menjadi tempat bertemunya manusia dari berbagai belahan bumi. Jalur pertemuan antar bangsa ini barangkali lebih tepat ya disebut sebagai jalur pertukaran antar budaya yang membangun peradaban. Posisi geopolitik dan geoekonominya itu sangat strategis. Terletak di antara dua benua samudra, menjadi simpul penting pertukaran antar budaya, mempertemukan berbagai gagasan, konsep, ilmu, bahasa, kesenian, teknologi, dan itu yang kemudian kita sebut dengan jalur rempah. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi memutuskan untuk mencatatkan jalur rempah ini sebagai warisan dunia di UNESCO. Seperti yang dilakukan Tiongkok dengan mencatatkan jalur sutra dan negara-negara di Amerika Latin yang mencatatkan Capaknyan Andrian Road System sebagai warisan dunia. Dan diajukannya jalur rempah sebagai warisan dunia ini menunjukkan itikat kita, itikat Indonesia untuk mengambil peran dalam menjaga warisan peradaban dunia, warisan peradaban manusia. Ini artinya kita sebagai bangsa Indonesia bersedia mengemban amanah yang diberikan dunia. Karena apa? Ya, ini bukan cuma warisan kita, tapi warisan peradaban itu tadi. Tanggung jawabnya besar ya teman-teman. Konvensi Perlindungan Warisan Dunia oleh UNESCO tahun 1972 sudah menekankan perhatiannya untuk memadukan antara pelestarian warisan dunia dengan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mempromosikan perdamaian dunia. Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan itu juga satu usaha untuk menyeimbangkan persoalan-persoalan konservasi dan keberlangsungan pembangunan. Sehingga situs warisan dunia, baik warisan alam maupun warisan budaya, itu dapat berkontribusi buat peningkatan kualitas hidup manusianya. Nah, Indonesia ini kan juga sudah dipandang sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang unggul ya, yang punya potensi untuk terus berkembang, melampaui negara-negara maju. Justru karena posisi Indonesia itu ada di kawasan yang paling dinamis, kawasan Asia Tenggara. Dan selain itu Indonesia juga punya posisi kepemimpinan yang bisa menjembatani suara kolektif dari negara-negara di kawasan yang sama. Nah, melalui jalur rempah, Indonesia bisa mengambil posisi penting dalam percaturan dunia sebagai salah satu pemain kunci yang patut diperhitungkan. Dan juga bisa berpengaruh terhadap kebijakan global sehingga nggak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Jadi jalur rempah memberikan perspektif kontekstual yang unik sebagai pintu masuk untuk berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan kontemporer. Apa misalnya? Ketahanan pangan, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, kesetaraan, dan berbagai tantangan lainnya. Jadi teman-teman, mari kita jangan lihat jalur rempah hanya sebagai sejarah. Jalur rempah bukan sekedar warisan, tapi jalur rempah itu adalah masa depan kita.
Terima kasih.